Shalom, selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu lagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara dan menuntun kami boleh menikmati malam yang indah sehingga kami sudah boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati semua yang bisa mengikuti dan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca lagi Ulangan 24 ayat 14. Ulangan 24 ayat 14 berkata demikian. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan ayat ini diberi tema, jangan memeras orang miskin. Demikian tema kita saudara-saudaraku. Saudara, kemiskinan merupakan salah satu persoalan dunia saat ini. Persoalan hidup, persoalan kita semua. Karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi, baik dari sisi penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Oleh karena kompleks dan bersifat multidimensional, maka sangat dibutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Baik pemerintah maupun gereja. Gereja dalam bentuk lembaga, tapi juga gereja dalam bentuk orang-orang percaya. Di dalamnya kita bagaimana mengatasi kemiskinan, karena dibutuhkan berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara simultan. Ironisnya, sering yang terjadi bukan membantu masyarakat, namun sebaliknya yang terjadi pemerasan kepada orang miskin. Dan sungguh sangat miris saudara-saudara. Kita diingatkan sebagai jemaat yang adalah anggota masyarakat. Kita harus hati-hati. Karena mengatasi ini diperlukan tidak hanya empati, tapi juga solidaritas. Keberpihakan terhadap kaum miskin. Sangat-sangat ditegaskan dalam Alkitab. Apalagi di dalam pembacaan kita tadi. Ditegaskan dengan peringatan oleh Musa. Jangan engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Saudara, ada bagian Alkitab yang lebih menonjol lagi. Bahwa setiap 7 tahun semua utang orang Israel yang miskin harus dibatalkan. Itu boleh kita baca dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 6. Juga seorang kaya tidak boleh menolak meminjamkan uang kepada orang miskin hanya karena terlalu dekat dengan tahun ke-7
sebagaimana dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara, di samping menyediakan tahun pembebasan utang itu, Tuhan Allah menyiapkan tahun bagaimana mereka mengembalikan tanah milik yang disebut tahun Yobel. Artinya setiap 50 tahun semua tanah yang dibeli, yang dipinjam harus dikembalikan. Ketika dia memerintahkan bahwa semua tanah yang telah berpindah tangan pada tahun Yobel harus dikembalikan kepada pemilik yang aslinya. Ini luar biasa bagi aturan yang ada di Israel. Jadi catatannya, biar orang so beli berpuluh-puluh tahun, ketika 50 tahun ada beli pas apa, itu harus dikembalikan. Dan yang paling penting, keadilan, tidak pilih kasih. Jadi biar orang sapa, tidak boleh saudara bukan saudara, ketika tahun Yobel dia harus kembalikan itu. Jadi juga baik orang kaya maupun orang miskin tidak boleh menerima sikap pilih kasih di pengadilan, apalagi di zaman sekarang. Karena itu orang harus hati-hati. Walaupun sudah berbeda jauh dengan keadaan kita sekarang. Karena sekarang kalau orang so beli, so orang punya. Sampai keturunan keberapa, so orang punya. Kalau di Israel nyanda. Pokoknya tahun Yobel 50 tahun, nggak ada beli pas apa, mesti kasih pulang itu. Itu juga jelas dalam Ulangan 1 ayat 17. Demikianlah Tuhan Allah berusaha untuk melindungi orang miskin dari pemerasan oleh orang yang berharta dan menjamin keadilan untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita diajak sekali lagi sebagai jemaat, sebagai umat, kita diajak untuk membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena mereka berada dalam kelemahan. Mereka berada dalam kekurangan dan kurang pengetahuan. Sekali lagi, berada dalam kelemahan dan kurang pengetahuan. Yang miskin ketika mereka mengalami pemerasan, tekanan dan penderitaan pasti mereka alami. Nah, tindakan nyata kita dinasehatkan, diingatkan supaya kita harus membantu. Dan dengan kita membantu, kita akan menjadi berkat bagi sesama yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, yang berat itu. Dalam arti, dalam kemiskinan. Inilah perintah Tuhan untuk kita semua saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu benar-benar mengingatkan kami pada suatu kepastian untuk menolong sesama yang dalam penderitaan, yaitu mereka yang miskin. Siapapun status sosial mereka, baik yang ada di tengah jemaat maupun mungkin di tengah-tengah masyarakat, kami semua terajak untuk menolong mereka dalam segala cara. Tuhan mampukan kami untuk melihat, mampukan kami supaya setiap persoalan kemiskinan, jemaat-Mu tergerak, peduli untuk menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.